Let the show begin. Sorry, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, saya akan membahas materi mengenai perkembangan aktivitas motorik anak melalui permainan tradisional dan permainan modern. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mumtazah Nijmah Nahidatul Rohidah dengan nomor induk mahasiswa 1222100037. Saya dari kelas 2A, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada mata kuliah kali ini, saya diampu oleh dua dosen yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Muhammad Naufal Fairuzillah dan yang kedua ada Bapak Kurnia. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan pada materi kali ini yaitu pertumbuhan fisik yang baik pada anak sangat penting untuk memperkuat kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan ikut serta dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan motorik pada anak dapat dilatih melalui permainan tradisional dan permainan modern. Pada pembahasan di materi kali ini itu ada 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian permainan tradisional, yang kedua ada macam-macam dan manfaat dari permainan tradisional, yang ketiga ada contoh dari permainan tradisional, yang keempat ada pengertian permainan modern, yang kelima ada macam-macam dan manfaat permainan modern, dan yang keenam ada contoh dari permainan modern. Yang pertama, pengertian permainan tradisional. Menurut Khairunisa, pada tahun 2019 mengatakan bahwa permainan tradisional merupakan kegiatan permainan yang sederhana dan mengandung nilai-nilai budaya lokal. Dan melalui kegiatan permainan tradisional tersebut dapat mengembangkan sikap sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Permainan tradisional juga merupakan salah satu cara bagi anak untuk memperoleh pengalaman gerak guna untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Tetapi permainan tradisional merupakan permainan yang relatif sederhana, menawarkan keuntungan yang luar biasa jika kita mempelajarinya secara mendalam arti dari permainan tersebut. Selain tidak menghabiskan banyak uang, permainan tradisional ini juga bisa menyehatkan tubuh karena semua permainannya menggunakan gerakan-gerakan tambahan. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam dan manfaat dari permainan tradisional. Di sini saya mengambil 3 contoh permainan. Yang pertama ada permainan congklak. Permainan congklak itu melatih motorik halus. Pada permainan congklak ini, tadi kita dapat mengembangkan beberapa aspek yang akan dikembangkan oleh anak usia dini. Salah satunya yaitu melatih pengembangan motorik halus. Aspek ini terjadi saat anak memegang dan memainkan biji congklaknya. Yang berperan dalam memainkan itu yaitu adalah motorik halusnya. Salah satunya jari jemari si anak tersebut, sehingga dia mampu melatih motorik halusnya dengan baik. Selanjutnya ada permainan lompat tali. Permainan lompat tali ini dapat melatih motorik kasar. Adapun aspek yang dikembangkan dalam permainan ini yaitu salah satunya motorik kasar. Dengan bermain lompat tali, motorik kasar akan terstimulasi dengan baik secara fisik. Hal itu akan membuat anak menjadi lebih terampil karena mempelajari cara dan teknik dalam permainan ini. Itu memerlukan keterampilan tersendiri. Selanjutnya ada yang ketiga itu permainan kelereng.
Permainan kelereng ini dapat melatih dua motorik halus dan motorik kasar. Motorik halusnya itu ketika si anak menyentil kelereng tersebut, ketika anak melempar kelereng tersebut. Nah, motorik kasarnya itu ketika anak mengambil kelereng tersebut dengan cara berlari, terus ketika anak telah memenangkan permainan tersebut, anak itu akan bergembira sehingga anak itu akan melompat-lompat. Yang ketiga, ini ada contoh permainan tradisional yang sudah dibahas tadi. Yang pertama itu ada permainan congklak yang dapat melatih motorik halus si anak. Yang kedua ada permainan lompat tali yang dapat melatih motorik kasar anak. Dan yang ketiga ada permainan kelereng dapat melatih motorik halus dan motorik kasar anak. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu ada pengertian permainan modern. Pengertian permainan modern ini merupakan suatu bentuk kegiatan permainan, merupakan perkembangan dari permainan tradisional tadi. Permainan modern adalah permainan yang berasal dari industri, pada umumnya menggunakan teknologi yang lebih modern dalam pembuatan serta cara bermainnya pun berbeda, tetapi tetap sama, yaitu untuk melatih motorik-motorik pada anak. Yang kelima, ada macam-macam dan manfaat dari permainan modern ini. Saya mengambil sama seperti permainan tradisional, saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada permainan playground. Pada permainan playground ini, anak-anak dapat melatih motorik halus dan motorik kasarnya. Contohnya seperti ketika anak ingin memanjat. Ketika anak ingin memanjat itu melatih motorik kasarnya. Terus ketika anak ingin memanjat pula, anak berpegangan. Misalkan si anak itu ingin menaiki sebuah perosotan, otomatis si anak akan berjalan memanjat tangga kan. Nah, dia akan berpegangan pada tangga-tangga tersebut. Nah, cara dia berpegangan itu melatih motorik halusnya. Nah, cara dia memanjat tangga itu melatih motorik kasarnya. Seperti itu. Dan playground ini memfasilitasi ruang bagi anak-anak untuk berlari, melompat, merangkak, dan menggerakkan bagian tubuh lainnya, sehingga jadi tidak ada keterbatasan untuk anak bermain. Kedua, ada permainan sepatu roda. Permainan sepatu roda ini dapat melatih motorik kasar karena otot kaki, tangan, hingga tubuh dilakukan secara bersamaan. Permainan ini dapat membantu kinerja otot-otot bawah, kayak dia menyeimbangi tubuhnya ketika dia bermain sepatu roda, seperti itu. Dan yang ketiga, ada permainan plastisin. Pada permainan plastisin ini, anak dapat melatih motorik halusnya. Karena anak menggunakan tangan dan jarinya itu untuk menggunting, untuk menggulung, untuk membentuk suatu apa yang ada di pikirannya. Yang terakhir ada contoh permainan modern. Nah, ini yang pertama ada permainan playground yang dapat melatih motorik halus dan kasar. Yang kedua ada permainan sepatu roda dapat melatih motorik kasar yang seimbang tadi. Terus yang ketiga ada bermain plastisin yang dapat melatih motorik halus. Nah, selain dapat melatih motorik halus dan motorik kasar, permainan tadi itu dapat melatih kognitif anak. Jadi banyak manfaatnya. Di sini ada materi tambahan yaitu dorongan orang tua yang dapat melatih motorik pada anak. Yang pertama itu bermain di luar rumah. Ajak anak untuk bermain di taman atau halaman rumah.
Biarkan mereka berlarian, melompat, dan bermain dengan bola atau mainan lainnya. Aktivitas fisik seperti ini membantu memperkuat otot dan memperbaiki koordinasi motorik. Dan selanjutnya ada dan kerajinan tangan. Aktivitas seperti mewarnai, menggambar, membuat kerajinan tangan, atau memotong, menempel, itu dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Nah, dorong mereka untuk menggunakan pensil, kuas, gunting, dan lain sebagainya itu dengan tepat. Dan selanjutnya bermain dengan benda-benda kecil. Gunakan mainan seperti balok, seperti puzzle, atau kubus untuk membantu anak mengasah keterampilan motorik halusnya. Minta mereka untuk merangkai, memasukkan, atau memindahkan benda-benda tersebut. Terus ada aktivitas tangan. Mendorong anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan menggunakan sendok dan garpu, terus mengikat tali sepatu, mengaitkan kancing pada bajunya atau pada celananya, atau menggulung adonan roti. Dan juga tadi plastisi tadi itu juga melatih aktivitas tangan ini gitu. Aktivitas ini membantu melatih motorik halus yang penting untuk kehidupan anak-anak. Yang terakhir itu ada olahraga dan permainan tim. Ajak anak untuk berpartisipasi dalam olahraga atau permainan tim seperti sepak bola, seperti basket, seperti bulu tangkis. Aktivitas semacam itu membantu mengembangkan koordinasi tangan, keterampilan motorik keseluruhan, dan kerjasama antar tim. Tidak terasa, sampailah sudah ke titik kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan motorik pada anak sangatlah penting. Entah dalam segi motorik halus atau segi motorik kasar. Sebagai orang tua atau pendidik, sebaiknya kita dapat memfasilitasi anak ketika kita menginginkan motorik anak itu bekerja dengan baik, bekerja dengan optimal. Nah, seperti memberikan permainan yang dapat menstimulasi perkembangan motoriknya. Kedua, permainan ini yang permainan tradisional dan permainan modern ini juga dapat mengembangkan motorik anak secara optimal ketika anak memainkannya seperti itu. Dan jangan lupa berikan mainan yang sesuai dengan usianya. Jangan sampai permainan-permainan yang sudah dimainkan itu tidak sesuai dengan usianya. Itu anak-anak akan kesulitan dalam bermainnya. Seperti itu. Ada sedikit kutipan, yaitu perkembangan motorik pada anak adalah pilar yang mendukung segala prestasi dan pencapaian masa depan mereka. Berikan mereka ruang untuk bergerak dan bereksplorasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.